Kang, ini untuk metode pemupukan di masa vegetatif tuh biasanya dari berapa hari setelah tanam? Untuk pemupukannya, untuk pengocoran ini saya mengikuti metode Mas Udin juga. Metode Mas Udin. Udin ya, Ya. teman-teman. Yang belum tahu, Belum tahu adalah udah banyak di YouTube ya. Pengocoran yang pertama kan 5 hari setelah tanam, yaitu ada asam amino, asam humat, fosfat. 3 bahan itu ya teman-teman, itu di usia 5, 10 sampai 15 HST. Nah, di usia 20 HST-nya kita baru ngasihin pupuk yang seimbang ya kandungannya, yang 16 ada pupuk mutiara. Saya dulu ngasih pupuk mutiara 16 ya, kandungannya nitrogennya 16, fosfatnya 16, kaliumnya 16. Nah, itu di masa vegetatif berarti belum ke generatif ya? belum itu masa vegetatif. Dan saya pribadi gitu ngasihin pestisidanya itu dalam karena di sini cuacanya dingin ya teman-teman, jadi gampang terserang bercak daun gitu. Makanya di usia 7 hari saya pribadi gitu ya udah ngasihin pestisida, cuma bahannya yang masih adem-adem lah, dari mankoseb, asam amino, paling insektisidanya bahan aktif abamectin ya, untuk supaya menghindari dari keriting, dari patogen dari keriting, khususnya dari virus ya teman-teman. Nah, makanya paling pas di usia 7 hari punginya mankoseb, inseknya abamectin, juga ditambah asam amino gitu. Berarti itu spray pertama ya? Itu spray pertama ada Demolis. Ya itu nyebutin merek ya. Mereknya bebas apa saja, yang penting dari bahan aktif abamectin. Nah, kita menggunakan kalau dari mereknya itu Demolis, mankosebnya kita pakai yang biru. Pokoknya yang penting bahan aktifnya mau ditan gitu ya, boleh. Mankoseb atau enggak Propineb gitu. Kalau Propinebnya saya menggunakan dari merek Entrakol ya. Entrakol. Nah, banyaklah di pasaran itu pasti ada di daerah kalian masing-masing. Gak bakalan susah, dan sekarang mah bisa pesan online gitu. Dan jangka waktunya kita ngasihin 4 kali sehari ya teman-teman. 4 kali sehari itu ya, untuk intervalnya ya? Ya, interval penyepraiannya 4 hari sekali lah. Kalau dalam pemupukannya kita 7 hari sekali lah, 7 hari sekali, atau enggak pas hitungan genap gitu ya, pas puluhan lah, pokoknya 20, 30, 40, 50, 60 itulah. Biar ini ya, biar enggak ini, apalagi kalau nanamnya enggak barengan ya. Nah, yang penting jadi kita diingat yang ini udah beberapa kali pupuk sisanya, sambil dicatat-catat juga lah, nanti biar kalian juga punya catatan sendiri gitu, jadi biar nanti tahu gitu perkembangannya. Berarti pas masuk masa generatif tuh berapa usia? Pas masuk generatif ini alhamdulillah perkembangannya bagus juga ya pas masa vegetatifnya. Jadi pas muncul pentil bunga itu kalau gak salah dulu pas usia 40 mau ke 50 lah. Berarti 40, di vegetatif 40 ke bawah itu masih vegetatif ya? Biasanya kira-kira di usia 1 HST sampai 40. Jadi gini ya teman-teman, bagi saya ngambil pengetahuan si generatifnya itu masuk generatif atau belumnya, saya lihat dari tanamannya itu sendiri. Kalau misalkan udah ada pentil-pentil bunga keluar, nah bagi saya kalau misalkan ada 1-2 itu udah kelihatan keluar, ya udah semuanya saya anggap udah masuk masa generatif gitu. Jadi nggak harus bareng, nggak kepatok sama bilangan berapa HST, yang penting kalau misalkan udah muncul, udah ada ciri gitu ya. Udah ada cirinya, udah ada keluar pentilnya lah, keluar pentil bunganya, itu udah masuk masa generatif. Berarti beda pupuknya? Beda pupuk. Yang tadinya di masa vegetatif kita ngasihin pupuk seimbang, kalau masa generatif kita ngasihin yang kandungannya 15, 9, 20 TE ya. Itu
saya pakai pupuk grower 15 nitrogen, 9 fosfat, dan 20 kalium gitu. Soalnya kalau misalkan udah masa generatif, tanaman itu sangat membutuhkan kalium yang tinggi juga ya teman-teman, untuk supaya menguasai itu bunganya kan, untuk dan fosfat juga butuh sih. Makanya kalau di penyepraiannya kita ngasihinnya itu dari fosfatnya itu dari MKP ya teman-teman, dari MKP yang kita pengennya supaya lebat dan tunas ke atasnya juga tumbuh terus gitu. Makanya alhamdulillah perkembangannya alhamdulillah nih mantep banget lah, bagi pemula seperti saya ini udah ujinya udah teruji.